Kalau kita menyekolahkan anak S1, kita jamin sampai lulus 4 tahun, dananya tercukupi. Kalau kita menyekolahkan S3, 3 tahun, 4 tahun, kita udah hitung sampai level anak itu lulus. Jadi memang nature-nya adalah multi-years kalau SDM. Dan ini diapresiasi oleh negara-negara yang tidak punya dana abadi. Contohnya Malaysia itu kalau menyekolahkan benar-benar dari APBN langsung. Tekad LPDP adalah mendukung, membantu bangsa ini untuk maju. Tentunya lewat pendidikan. Bagaimana Pak Dwi melihat kiprah-kiprah alumni LPDP ini? Apakah memang sudah sesuai dengan visi awal dari LPDP ini atau seperti apa? Pendidikan adalah ujung tombak dari masa depan sebuah bangsa. Kita tahu bahwa kita 20 tahun lagi itu 2045 dan kita butuh talent-talent terdidik. Konon katanya hanya 0,5% penduduk usia produktif di Indonesia itu yang menempuh pendidikan tinggi hingga S2 dan S3. Sedangkan negara tetangga kita, Malaysia atau Vietnam sudah 2,5%. Ini jauh banget. Padahal tingkat pendidikan ini bisa menyumbang inovasi, menyumbang berbagai macam prestasi untuk negara kita. Nah, salah satu andalan bagi masyarakat Indonesia atau anak-anak muda untuk menempuh pendidikan S2 dan S3, bahkan di luar negeri adalah LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kita sekarang sedang ada di kantor LPDP bersama Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dwi. Terima kasih Mas Haji. Oke. Ya. Pak Dwi, LPDP langsung nih. Ya. Ini dari 2012 sampai tahun ini, konon katanya udah ada 55.000 orang, anak-anak muda yang lolos seleksi LPDP. Banyak sekali jumlahnya. Bagaimana bisa ceritakan sedikit perjalanan dari awal 2012 ya Pak ya, sampai sekarang? Karena kita lihat atau dengar, katanya 4 tahun ini akselerasi jumlah yang diterima oleh LPDP itu sangat banyak dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Saya senang sekali diskusi. Mas Haji dari awal menyatakan bahwa kita seperlimanya negara Malaysia, Vietnam, Thailand ya untuk jumlah penduduk dengan pendidikan S2 dan S3. Kita seperlimanya mereka. Artinya kan kita ketinggalan jauh ya jumlahnya. Nah kalau Mas Haji kemudian menyatakan 55.000 angkanya, sebenarnya kalau LPDP yang langsung ditangani LPDP 55.000, yang ditangani Dikti-Saintek Kemenak yang dana dari LPDP itu 90.000. Mas Haji menyatakan, oh besar sekali ya Pak ya gitu. Tapi kalau Anda lihat proporsi persentase yang 0,5% tadi, maka angka itu sangat kecil untuk mengejar ketertinggalan. Maka mentalitas LPDP adalah gaspol remblong. Gaspol. Nggak pakai rem dong? Ya sementara kan kita nggak perlu ngerem, kita mengejar ketertinggalan. Ya kan? Udah ketinggalan? Ya tentunya jangan masuk jurang aja kan gitu. Jadi tekad LPDP adalah mendukung, membantu bangsa ini untuk maju. Tentunya lewat pendidikan. Pendidikan tentunya yang paling ujung adalah S2, S3. Kita tidak melupakan pendidikan di bawahnya. Karena untuk menuju S2, S3 tentunya S1-nya harus keren, SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah harus keren. Jadi seluruh pendidikan kan maju. Memang ujung tombaknya dari S2 dan S3. Itu yang kita kelola. Maka untuk mengejar ketertinggalan, segala dana, daya, upaya harus kita kerahkan. Ya kan? Yang kedua, jumlahnya harus maksimal dari yang kita berikan. Yang ketiga, kita harus bicara kualitas dari pendidikan dari anak-anak kita yang 55.000 tadi, 90.000 tadi. Yang keempat adalah kita berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan anak-anak putra-putri terbaik bangsa ini selaras dengan kebutuhan bangsa yang katakanlah kita sebut area-area prioritas dari bangsa ini. Ya kan? Ini yang terus kita kerahkan. Nah, kalau kami bicara dari 2012, sebenarnya dari 2010, ketika itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati menyisihkan 1 triliun atas amanah dari konstitusi,
LPDP belum ada 2010, LPDP baru ada 2012. Kemudian merekrut di tahun 2013. Jadi itu rekrutmen pertama ya. Dananya tentunya masih kecil ya, belum sampai 10 triliun waktu itu. Nah, komitmen pemerintah atas nama konstitusi dan juga fokus pada pengembangan SDM karena kemajuan bangsa tidak bisa tanpa dukungan dari SDM yang unggul. Maka tiap tahun meningkat terus. Nah, dalam 4-5 tahun terakhir peningkatannya ini cukup tajam, luar biasa. Waktu kami masuk 2020 di LPDP, dana abadi kita di akhir tahun 2019 itu adalah 51 triliun. Jadi dalam 4-5 tahun terakhir terjadi peningkatan 3 kali lipat dari 51 triliun menjadi 154 triliun. Dengan penambahan itu dan juga niat kita untuk gaspol, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kalau sampai tahun 2020, 2021, alumni kita masih sekitar 17-18 ribu. Saat ini alumni kita sudah sampai 28 ribu. Terjadi peningkatan 10 ribu hanya dalam waktu 3-4 tahun terakhir, gitu ya. Kalau yang kita berikan beasiswa sudah sampai angka 55 ribu, alumni kita ada 28 ribu. Artinya apa? Ada sekitar 28 ribu lagi, 27-28 ribu yang sekarang sedang studi, plus mempersiapkan studi. Jadi dalam 3-4 tahun terakhir, itu kira-kira sama pencapaiannya, rekrutmennya dibandingkan kira-kira 10 tahun terakhir. 10 tahun sebelumnya? 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya. Artinya apa? Bahwa kita memang benar-benar mengejar ketertinggalan, makin banyak yang bisa kita rekrut dengan dana yang ada, kita maksimalkan penggunaan dananya, dan kemudian kita juga mencari cara-cara kreatif untuk mendukung prioritas pemerintah. Salah satu yang sudah kita garap sejak 3 tahun lalu ada mendorong ke arah STEM. STEM ini sudah kita tingkatkan dari dulunya 47 ribu 4 tahun lalu, 2 tahun lalu, mau 3 tahun lalu, 47%, maaf, 47%. Kemudian meningkat menjadi 52% 2 tahun lalu. Tahun lalu meningkat dari 52% menjadi 57%. 57% tahun ini rencana kita tingkatkan menjadi 65% yang STEM. Jadi, faktanya 67%. 67%? Ya, tahap 1. Ya kan, tahap 1. Nah, artinya apa? Kita tidak akan sebenarnya menghilangkan yang non-STEM. Tapi kita memang memfokuskan, memprioritaskan, kan dana yang terbatas ini harus kita area prioritas. Kita perlu STEM, tapi harus didukung oleh non-STEM yang mendukung STEM. Misalnya gimana? Kalau bahasa Pak Menko PMK, Pak Pratik, itu adalah non-STEM dengan adjektif STEM. Kalau kita bicara green ekonomi itu kan non-STEM. Tapi adjektifnya adalah STEM, ya masalah hijau, ya kan, sustainability. Kalau kita bicara green policy, kita bicara cyber law, itu kan sebenarnya non-STEM, tapi arahnya adalah mendukung yang STEM. Kalau kita bicara logistik untuk metalurgi, finance untuk smelter, segala macam, mendukung itu. Jadi STEM dan non-STEM ini menjadi satu paket yang kemudian bisa saling berinteraksi, dan ini yang kita lakukan dalam 3-4 tahun terakhir. Ya, kalau saya bisa cerita lagi, kita bisa menambah banyak juga. Sekarang kita sudah punya kuota 1.000 beasiswa tiap tahun yang diperuntukkan untuk bidang-bidang yang mengarah kepada kepentingan bangsa, STEM, dan sekarang mendukung industri strategis yang ada di tentunya pemerintahan Pak Prabowo yang baru. Nah, ini kita sudah dorong ke arah sana. Nah, program co-funding yang 1.000 beasiswa tadi, itu adalah program yang setengahnya didanai oleh partner kita. Baik itu universitas yang ada di luar negeri, universitas keren yang ada di luar negeri, maupun negara lain yang bekerja sama dengan kita. Nah, tentunya artinya dana kita yang harusnya hanya cukup untuk 1, sekarang bisa cukup untuk membiayai 2 orang atau 3 orang. Karena gitu ada kolaborasi dari karena ada namanya co-funding. Itu jadi kita cukup. Tadi kan disampaikan 3-4 tahun ini 3 kali lipat tuh. Untuk dana abadinya. Untuk dana abadinya. Itu faktornya kenapa tuh kok bisa menang ketajam? Kalau faktornya saya pikir tentunya satu, amanah konstitusi, ya kan, di mana 20% itu harus dipakai untuk dana pendidikan. Sebagian dari itu adalah diinvestasikan atau diletakkan sebagai dana abadi. Kenapa ini penting dan bentuknya dana abadi?
Karena kalau kita menyekolahkan SDM kita, itu selalu pembelanjaannya adalah multi years. Yeah. Kalau kita menyekolahkan anak S1 itu 4 tahun. Jadi dana yang ada di LPDP kita investasikan dan kita hitung kalau kita menyekolahkan anak S1, kita jamin sampai lulus 4 tahun dananya tercukupi. Kalau kita menyekolahkan S3 3 tahun 4 tahun, kita udah hitung sampai level anak itu lulus. Jadi memang nature-nya adalah multi years kalau SDM. Dan ini diapresiasi oleh negara-negara yang tidak punya dana abadi. Contohnya Malaysia itu kalau nyekolahkan benar-benar dari APBN langsung. Tahun keduanya dia harus mengalokasikan lagi. Kalau ini kan enggak ya, dana abadinya sudah ada. Oke. Artinya karena dana abadi dan dia terus bertambah, ke depan akan lebih cepat lagi bertambahannya dong ya? Betul, tapi kan makin cepat betul. Gitu. Kalau dana abadinya bertambah terus, tapi kan penambahan dana abadi kita harus melihat juga kebutuhan nasional yang ditentukan oleh pemerintah tentunya. Apakah memang belanjanya cukup banyak sehingga dana abadinya tidak dulu, tapi kan kita udah punya dana abadi 154 triliun yang terus kita bisa pakai untuk seterusnya. Itu kira-kira saya sampaikan 10.000 sampai 20.000 dengan dana abadi itu bisa setiap tahun. Tapi kalau bicara 154 triliun untuk membiayai anak-anak muda kita berangkat ke luar negeri S2, S3 dan dalam negeri juga ya, itu cukup nggak sih? Atau besar, kecil, atau sebenarnya ya sedengan lah gitu? Ini menarik, ini diskusinya menarik. Saya mulai dari pendaftar aja, Mas. Pendaftar tahun lalu itu 52.000. Ya, kita bisa berikan tahun lalu 52.000 pendaftar ya. Kita bisa berikan 8.000 beasiswa. Tapi kan ada beasiswa yang dikelola oleh Kemdikti-Saintek dan juga Kemenak yang dibayar oleh LPDP. Ya, itu tambahan gitu kan. Nah, kalau yang di LPDP sendiri 55.000, kita berikan 8.000. Dari 55.000 itu katakanlah sebenarnya yang tidak lulus administrasi adalah ya 5.000, mungkin nggak sampai 10.000 gitu kan. Artinya ada 40.000 orang yang sudah menyatakan, sudah lulus administrasi, menyatakan ingin mengabdi ke bangsa ini, ingin melanjutkan studi, saya ingin berkontribusi di apa, kan mereka tulis semua. Ini orang-orang keren, terdidik, pasti lulusan S1, yang sebagian besar pasti sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, karena dia diminta gitu kan. Kecuali yang afirmasi yang kita akan berikan pelatihan bahasa Inggris, yang ingin mengabdi bangsa, 40.000. Kemampuan kita 10.000 dan bagi kami tentunya akan mencari yang terbaik daripada 40.000 ini dan itu yang kita lakukan selama ini. Tapi kalau sampean bicara Pak yang di bawah 10.000 masuk golongan bagus nggak? Menurut saya bagus juga gitu kan. Nah ini tentunya kita berpikir kalau memang kemampuan kita 8.000, 10.000 maka harus ada caranya tadi salah satunya co-funding. Salah duanya mungkin kita lihat ke depan, mungkin ada pembiayaan dana abadi yang tidak mesti berasal dari APBN. Dana abadi contohnya dari filantropi, ya kan, dari yayasan-yayasan sosial, dari industri, ya kan, dari publik itu yang bisa kita kumpulkan sehingga kita bisa membiayai lebih banyak lagi. Itu kalau sampean tanya cukup apa enggak, ya tergantung pada satu kebutuhan bangsa pasti tinggi karena kita ingin mengejar ketertinggalan, gitu ya. Yang kedua adalah dari pendaftar ternyata memang meningkat tajam pendaftarnya. Dan kemampuan kita ya kira-kira mungkin 1/4 ya. 1/4-nya. Kalau 40 saya ambilkan, kita kemampuannya 10.000 aja, itu ada 30.000 yang harus mengulang lagi nanti tahun depan. Tapi lembaga-lembaga di luar negeri atau universitas luar negeri juga sebagian juga punya dana abadi ya Pak ya? Dan saya pernah lihat sebenarnya dana abadi kita dibandingkan misalnya satu universitas di sana itu masih kecil. Ya, tapi kan Indonesia sama universitas itu tidak apple to apple. Universitas itu mungkin dengan negara Amerika Serikat aja lebih tua universitas itu, ya kan, apalagi dengan negara Indonesia. Nah, saya selalu bersyukur, selalu optimis. Faktanya bahwa dana abadi kita terus meningkat. Bahwa faktanya sekarang masih kecil, tapi sudah cukup besar dibandingkan tahun lalu, dibandingkan 5 tahun lalu, gitu kan, kita optimis. Tapi kalau dibandingkan memang universitas yang paling banyak punya dana abadi itu universitas namanya Stanford University. Ya, dia punya 75 billion US dollar. Itu sama dengan kira-kira 1.000 triliun. Hanya untuk melayani satu universitas, Stanford. Kita 154 triliun.
Mimpi kita harusnya bisa sampai sana, ya kan? Tapi kita syukuri, kita udah punya 154, kita maksimalkan, kita cari area-area prioritas supaya kita majunya tidak linear tapi loncat. Ya, kita didik, kita cari orang-orang terbaik di seluruh Indonesia, sekolah terbaik, kemudian tentunya kontribusinya terbaik. Nah, ini yang terus kita sambungkan bahwa kita mengirim, nanti mereka kontribusinya kemana, ini yang terus menjadi PR kita, alumni kita ini, bagaimana soft landing-nya agar bangsa ini segera maju. Jadi kalau dari dana abadi memang faktanya seperti itu, tapi itu universitas terbaik di dunia. Ya, dengan 154 triliun kita sudah melebihi juga banyak universitas di banyak negara karena kita kira-kira 10 billion US dollar tuh. Ya cukup besar lah, tapi kalau bisa lebih besar kenapa enggak ya, kalau memang fokus ya. Ya, Direktorat Beasiswa ini kan mulai dari rekrutmen, terus pelayanan beasiswa, terus sampai pengelolaan alumni ya Pak ya? Ya. Juga kerjasama nih. Ya. Nah, kita tahu tadi 55.000 orang yang udah lolos seleksi dan 20 sekian ribu tadi 28.000 alumni. Nah, ini karena mimpinya adalah mengejar ketertinggalan bangsa untuk mencapai kemajuan yang dipercepat tadi itu. Bagaimana Pak Dwi melihat kiprah-kiprah alumni LPDP ini? Apakah memang udah sesuai dengan visi awal dari LPDP ini atau seperti apa? Saya perlu menyampaikan ini karena ini penting sekali. Karena wajah LPDP itu sebenarnya tergantung dari alumninya. Eksistensi LPDP itu tergantung dari kinerja alumni, kontribusi alumni ke bangsa. Jadi kalau mereka kontribut, maka pantaslah LPDP ini eksis, kan gitu ya. Maka kita terus bantu mereka supaya kontribusinya maksimal. Ya. Kami punya data 45% alumni LPDP dari yang 28.000 itu, 45% itu statusnya adalah dosen, guru, atau peneliti yang pasti mendukung dunia pendidikan Indonesia. 45%, ya cukup gede kan. 25% itu PNS TNI Polri. Ya, menurut saya 1/4 ya cukup besar untuk mendukung kawan-kawan di sektor publik, mengefisienkan birokrasi dengan orang-orang yang capable begitu kan. Ini kira-kira sudah kira-kira 2/3 dari alumni LPDP yang target itu kan. Nah, sisanya 1/3 kira-kira 30-35% itu bergerak di sektor real. Baik itu memperkuat BUMN, memperkuat sektor swasta, menjadi entrepreneur atau sociopreneur. Nah, kita tinggal berpikir apakah kombinasi 2/3, 1/3 ini ideal. Ya. Kalau menurut saya cukup bagus karena sektor pendidikan memang menjadi sektor utama kita. Kita butuh dosen-dosen yang keren, kita butuh guru yang keren, kita butuh peneliti yang keren, dan itu impact-nya akan multiple kan gitu, berlipat-lipat. Kita perlu juga pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus sulit? Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat, gitu kan? Kalau penegakan hukum bisa lurus, adil, ya kan? Ini kan lebih bagus, ya kan? Ini yang terus kita dorong di public sector. Nah, kita juga jangan lupa bahwa kemajuan bangsa juga harus didukung oleh, malah utamanya adalah sektor real kan? Entrepreneurship, industri harus maju. Nah, ini kita juga sepertiganya mendukung sektor real, baik itu state-owned enterprise, BUMN, sekarang mungkin di bawah Danantara, begitu kan, kita pengen mensupport sebanyak-banyaknya SDM kita untuk mendukung industri ini, termasuk juga industri swasta dan juga entrepreneurship. Ya, 5-8% alumni LPDP itu entrepreneur. Kenapa saya pakai 5-8? Kalau kita survei pakai sampling maka 8%. Kalau dia pakai populasi karena banyak nggak respon gitu ya, ini kira-kira 5%. Di antara 5-8% jadi entrepreneur. Jadi menurut saya kalau ditanya alumni kita, itu profilnya. Kalau tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
ya. Dan sekarang kalau Anda tahu, kita daerah-daerah afirmasi juga kita tambah agar makin banyak SDM unggul di daerah-daerah yang terpencil, agar ketahanan nasional di berbagai daerah itu meningkat karena SDM-nya bagus, mendukung inovasi sosial dan juga ekonomi di daerah. Itu kira-kira afirmasi itu sepertiga dari rekrutmen kita. Iya, afirmasi ya, daerah. Ada tempat khusus ya. Dan dia tidak bersaing dengan beasiswa yang lain. Itu alumni kita. Kalau sebut orang per orang ya mungkin tidak perlu saya sebut, tapi minimal ada salah satu wakil menteri yang alumni LPDP. Di berbagai daerah ada yang jadi camat, ada yang jadi sosiopreneur, dosen pasti banyak ya. Itu banyak sekali yang di area difabel, disabilitas, ada juga aktivis-aktivis alumni dari LPDP, penggerak-penggerak di Pulau Sabu gitu ya, ada alumni LPDP. NIAS, alumni LPDP mulai banyak di sana. Jadi mereka jadi cahaya-cahaya di berbagai macam sektor yang mereka tekuni gitu ya? Betul, tapi kalau kita melihat sebarannya, Indonesia kan memang unik ya. Jadi kalau kami sebut contoh di Provinsi Maluku, itu mayoritas kan masih di Ambon. Ya, bagaimana kita menyebar ke pulau-pulau yang lain. Ini juga tantangan juga di Indonesia. Tapi kami berharap teman-teman yang mayoritas ada di Ambon ini atau Maluku ya dia bisa menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Maluku sehingga Maluku ini bisa bangkit bersama. Dan juga ada critical mass juga kan Mas Haji. Mungkin belum terlalu banyak sehingga industrinya belum bisa menyerap mereka. Ya. Karena kan sebagian juga kita lihat ada juga nih pendidikan udah kadung tinggi tapi industri di sini belum siap atau mungkin kondisi belum siap. Itu termasuk yang dipantau juga oleh kita pantau alumni kita. Kita punya tracer study yang kita lakukan tahunan besar. Ada tracer saja yang kita lakukan bulanan. Ya, ini alumni-alumni berkarya di mana, kemudian dia berkontribusi apa, bagaimana dia connect dengan pemerintah daerah dan segala macam. Termasuk untuk alumni-alumni yang baru lulus, ini juga kita pantau, yang dari luar negeri apakah masih di luar negeri atau sudah kembali gitu ya. Terus kemudian yang di dalam negeri bagaimana penyebarannya ini terus kita ini juga kita tracer ya. Salah satu yang menarik adalah alumni itu harus pulang, benar nggak Pak? Ya. Ada pertimbangan filosofinya apa tuh Pak, harus pulang? Kan gini, secara filosofi sebenarnya mengabdi bangsa ini bisa dari mana saja, ya kan? Ini filosofis. Tapi secara teknis, karena jumlahnya belum terlalu banyak, maka Indonesia sangat berharap mereka bisa langsung berkontribusi di tanah air. Maka di awal-awal LPDP, tentunya policy-nya adalah sejak tahun 2017, policy LPDP adalah kamu harus kembali. Tentunya dengan peningkatan jumlah yang membesar, maka kita melihat kepentingan bangsa juga bahwa ada alumni yang memang lebih baik jangan kembali dulu. Tapi jangan kembalinya ini harus dengan izin permohonan, membuktikan bahwa dia memang kontribusi dari luar negeri. Contoh yang paling mudah adalah misalnya alumni kita bekerja di World Bank, alumni kita bekerja di ADB, alumni kita bekerja di PBB, United Nations. Itu kan mengibarkan bendera merah putih. Maka kita izinkan mereka berkarir di sana on behalf of kepentingan Indonesia, ya kan? Nah, ada juga alumni yang riset S3. Riset S3-nya lanjut setengah tahun lagi atau setahun lagi. Padahal risetnya itu penting bagi bangsa. Maka kalau dia minta izin ke kita akan izinkan contoh-contoh seperti ini. Maka dia akan memperdalam risetnya, kemudian setelah 1 tahun atau sekarang ada aturan up to 2 years, dengan izin mereka bisa stay di luar negeri. Tidak hanya riset. Dia bisa cari pengalaman kerja. Sampai 2 tahun? Sampai 2 tahun. Ya kan? Tapi semuanya adalah based pada approval, based pada permohonan. Termasuk kalau mau bikin bisnis di Silicon Valley, katakanlah contoh, mereka kita izinkan. Up to 2 years, mereka networking dengan mereka. Nah, bagaimana setelah 2 tahun? By default dia harus kembali. Tapi untuk kepentingan tertentu, mereka bisa minta permohonan lanjut.
Contohnya misalnya bisnisnya didanai dan kemudian kepentingannya mereka akan membawa dana dari asing ke Indonesia, mereka stay di Silicon Valley. Selama ada kepentingan nasional kita akan izinkan. Ada juga orang yang katakanlah menjadi peneliti di sana. Kemudian dia dapat tawaran katakanlah setahun 2 tahun lagi, tapi dia mendatangkan dana untuk riset atau untuk memberikan doctoral degree, menarik orang Indonesia ke sana. Tentunya kita izinkan untuk kepentingan bangsa, gitu kan. Tapi by default mereka akan kembali. Dan faktanya adalah dari sekitar 400-an orang yang sedang magang di sana, up to 2 years. Itu setengahnya lebih sudah kembali. Yang lain kan memang baru magang. Jadi memang mayoritas dia akan kembali ke Indonesia gitu ya. Ini tentunya semuanya kita lakukan untuk kebaikan bangsa, mengambil sebanyak-banyaknya oleh-oleh dari luar negeri, kemudian membangun bangsa tentunya dengan networking dengan mitra-mitra kita di luar negeri. Contohnya dosen aja. Dosen kan dia bisa membangun network antara universitas sana dengan universitas Indonesia. Kadang-kadang mereka harus di sana untuk teaching atau untuk riset ya. Ini selama ada izin kita izinkan. Jadi policy yang terakhir kita. Jadi memang bisa memperpanjang masa tinggal di sana selama 2 tahun ya. Dan dengan izin LPDP begitu ya. Dan mulai banyak ya jumlahnya untuk itu. 400-an ya sekarang yang sedang ini. Kalau yang kerja di badan internasional sekitar 200 ya. Kita malah itu kayak di World Bank itu orang Indonesia masih terlalu minim itu minoritas gitu kan. Nah kita dorong juga kalau ada yang mau kerja di sana. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan nasional. Oke. Ya. Kalau untuk alumni kan ada divisi yang mengelola alumni ya. Apa aja yang dilakukan pemantauan LPDP setelah alumni? Terus berapa lama mereka? Jadi begini, kita punya policy. Kan program beasiswa kita kan beragam ya. Ada untuk PNS, ada untuk wirausaha, ada untuk afirmasi, ada untuk perguruan tinggi utama dunia, ada untuk TNI Polri begitu kan. Kan ujungnya dia akan menjadi alumni. Nah, harapannya yang program kewirausahaan contohnya, dia harus arahnya adalah menjadi entrepreneur kan. Nah, tim alumni atau divisi alumni itu membantu memastikan bahwa kalau kita rekrut PNS, dia akan kembali dan dengan ilmunya dia akan penempatannya di mana. Kalau entrepreneur selama studi dia akan dikawal, dibantu, disupport untuk agar setelah lulus betul-betul mengarah menjadi entrepreneur. Tentu kan nggak ada jaminan 100% ya kan. Namanya entrepreneur ya, Mas Aji sangat paham. Nah, alumni yang pertama adalah memastikan bahwa dalam masa studi mereka punya program yang namanya Leadership, Enrichment, Attachment, and Development. Tujuannya adalah mereka diperkaya dengan attitude, skill, dan segala macam. Dia attach terhadap kemajuan bangsa, selalu connect dengan arah bangsa ini kemana, dan development itu termasuk career development. Itu dikawal. Nah, kemudian setelah lulus, mereka mayoritas kembali ke Indonesia, mereka akan tergabung organisasi yang namanya Mata Garuda. LPDP menginisiat program yang namanya COP. COP itu Community of Practice. Mereka akan berkumpul di dalam area katakanlah bioteknologi, green energy, di mana mereka akan diskusi secara rutin, kemudian tentunya akan ada spill-spill hasil-hasil yang terkait dengan policy brief atau segala macam untuk memberikan masukan bagi bangsa. Ini kira-kira yang paling besar. Tentunya ada area kecil karena alumni yang belum bekerja itu minoritas di LPDP. Karena tadi saya sampaikan mayoritas adalah dosen, guru, peneliti. PNS, TNI, Polri pasti sudah kerja. Orang-orang yang swasta juga masih ada yang kerja, ada yang lepas. Ya, ini minoritas yang mencari kerja. Tentunya LPDP menyediakan diri untuk membantu mereka agar soft landing. 1 tahun sebelum lulus, untuk anak doktor dan master yang 2 tahun, mereka akan ditanya. Kamu kira-kira kalau lulus mau kemana? Untuk teman-teman yang memang belum punya karir. Tentunya kalau katakanlah ke suatu perusahaan atau suatu instansi, tentunya kita match-kan dengan kebutuhan. Ini dari satu sisi dari demand. Kalau dari supply kita sering
mendapatkan permintaan dari perguruan tinggi di suatu universitas yang minta dosen, ada lembaga negara yang minta BUMN, yang minta ini tentunya kita matchkan. Sehingga sebenarnya isu tidak bekerja bagi alumni LPDP ini bukan isu utama kalau di fakta yang ada, karena kita selalu match dan memang jumlahnya kecil, tidak terlalu besar untuk teman-teman yang masih fresh graduate lah gitu ya. Oke Pak, nah ini yang paling sering ditanyain walaupun sudah banyak beredar ya tentang gimana caranya lulus LPDP nih. Walaupun udah banyak, tapi kita pengen dengar langsung dari Direktur Beasiswa LPDP nih. Kalau secara makro, kami itu melihat yang kita inginkan itu profilnya adalah seperti founding fathers kita lah. Orang-orang yang keren. Saya sampaikan 2 orang keren yang mungkin kita tidak bisa bantah adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Sebagai representasi pahlawan-pahlawan Indonesia lah. Pasti banyak pahlawan ya, mungkin ribuan pahlawan. Tapi kita representasinya Bung Karno dan Bung Hatta. Satu, mereka anak muda. LPDP maka itu punya batasan usia. Agar apa? Agar kontribusinya juga lebih panjang, gitu kan? Karena kita kan terbatas dananya. Kita memilih policy bahwa usia menjadi pertimbangan. Seperti Bung Karno dan Bung Hatta anak muda. Bung Karno dan Bung Hatta itu dua-duanya terdidik, ya. Maka LPDP kan yang bisa daftar pasti udah lulus S1 karena mau S2, aman di situ kan. Yang ketiga, Bung Karno dan Bung Hatta representasi ini adalah orang yang mampu bermain di ranah global, bisa bernegosiasi dengan global. Dan menurut saya Indonesia pantas menjadi global player. Maka alumni LPDP yang kita rekrut sejak seleksi tentunya adalah yang mampu kira-kira bermain di ranah global. Baik itu kuliahnya di dalam negeri maupun luar negeri. Maka syarat bahasa masih menjadi persyaratan di kita. Harapan kita mereka bisa bergaul dengan, bisa masuk ke perguruan tinggi top di dunia maupun di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri kan selalu ada syarat bahasa Inggris. Ya, ini 3. Yang keempat, kita ingin putra-putri terbaik bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang cinta tanah air. Selalu ingin melihat bangsa kita maju dan juga bersatu gitu ya. Ini tentunya patriot bangsa. Yang kelima, kita ingin seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang mereka pantang menyerah untuk kemajuan bangsanya. Orang yang memang tipenya champion, orang yang memang optimis untuk maju, orang yang kalau jatuh bangkit lagi, orang yang punya kepercayaan diri. Ya, ini yang kita cari. Itu semuanya diejawantahkan dalam bentuk seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, ya. Yang ketiga adalah seleksi substansi. Substansi itu ada wawancaranya. Nah, kalau seleksi administrasi tentunya penuhi semua syarat dan dokumennya lengkap. Karena ini hitam putih kan. Usia misalnya kurang 1 tahun ya pasti nggak lulus. IP kurang 0,1 pasti nggak lulus. Karena kalau kita turunkan 0,1 maka yang 0,2 akan minta juga karena jaraknya udah 0,1 gitu. Jadi ini harus dipenuhi dan jangan sekali-kali untuk memalsukan dokumen. It happen gitu ya. Dan ini tentunya kalau ketahuan kita blacklist karena kita ingin orang-orang yang memang punya integritas gitu ya. Ini seleksi administrasi. Kalau untuk menghindari seleksi bakat skolastik, tes bakat skolastik, maka Anda mencarilah LOE. Kalau Anda punya LOE, maka kemampuan skolastik Anda sebagai scholar, sebagai insan akademisi yang mau studi, sudah dijamin oleh universitasnya. Sehingga kita tidak melakukan ini untuk yang punya LOE. Yang nggak punya LOE ini, nah ini kan tentunya matematik dasar, logika, begitu kan. Saya juga nggak hafal soalnya karena kami juga menyerahkan kepada lembaga kredibel yang menjalankan ujian ini. Dan ini ujiannya keren, begitu Anda lulus, begitu Anda selesai, skornya langsung keluar. Nggak akan bisa kita memainkan skor. Skornya langsung keluar, udah tercatat semua. Baru nanti passing grade-nya ditentukan. Ini seringkali pertanyaan dari publik, kenapa sih passing grade nggak bisa ditentukan dari awal? Tentunya passing grade kan tergantung dari jumlah pendaftarnya. Passing grade kan tergantung dari kalau soal TBS, tes bakat skolastik, kesulitan soalnya. Tergantung daripada kompetisi dari pendaftarnya. Kemudian pada akhirnya yang kita lulus nggak lulus, passing grade-nya akan tergantung pada dana yang ada. Karena kita tidak mungkin mengirim 1-2 orang yang berlebih,
karena dananya kurang. Jadi kita selalu akan memaksimalkan dananya. Sehingga yang kita kirim selalu aman dari si pendataan sampai dia lulus, mohon maaf, bukan sampai dia lulus, sampai dia waktunya harusnya lulus. Karena kalau dia lewat, maka dia akan, kita putus beasiswanya, dia akan hidup sendiri. Jadi kalau mau lulus, menurut saya ya di substansi ada CV kita nilai, ada esai yang kita nilai ya, sebaik-baiknya esai itu menunjukkan rencana hidup kamu, rencana studi kamu, dan rencana kontribusi. Wawancara kira-kira akan bicara tadi, kemampuan akademik dia, rencana dia, sama kira-kira masalah champion tadi. Apakah Anda memang orang-orang yang memang keren, jatuh bangkit lagi, orang yang pede, tahu mau kemana, membawa bangsa ini kemana. Itu sih kira-kira. Jadi kalau Anda belum lulus, bukan artinya Anda kurang bagus. Mungkin persaingannya memang sedang tinggi di situ. Yang lain lebih bagus. Yang lain lebih bagus. Jadi kita selalu fokusnya mencari yang terbaik, gitu kan? Kira-kira itu aja sih, simple ya. Mencari yang terbaik, dan tadi menarik, walaupun ini untuk masa depan, tapi kita mencari sosok-sosok seperti Soekarno dan Hatta. Ya, representasi ya dari orang-orang keren lah, yang kita bisa gampang untuk menceritakannya kan. Oke, Pak Dularso, terima kasih banyak. Banyak masyarakat Indonesia berharap pada LPDP. Kita mendoakan agar LPDP semakin banyak yang bisa diterima. Kalau tadi masih 10.000 ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan bersiaplah teman-teman muda untuk bisa mengejar cita-cita, dan LPDP memfasilitasi itu. Ya, saya sih pesan aja. Saya yakin betul Indonesia ini terbaik. Maka Ibu Pertiwi ini deserve the best. Pantas mendapatkan yang terbaik dari putra-putri terbaik bangsa. Yang kedua, ini pesan Bu Sri Mulyani, saya selalu sampaikan, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Dalam kondisi apapun, dan kita optimis, pada kondisi apapun bahwa bangsa ini memang terus maju, bergerak. Nah tentunya tugas kita bagaimana ini terus memajukan, gitu kan, dan terus mencintai bangsa ini. Dan yang terakhir tentunya ini kaum intelektual, mari terus jaga integritas, karena intelektual ini kan garda terakhir untuk menjaga moralitas dan integritas. Fungsi dari intelektual kan sebenarnya seperti itu ya, menjaga itu, memajukan bangsa lewat ilmu, lewat knowledge-nya begitu ya. Kalau bukan Anda siapa lagi? Anda orang yang terdidik yang paling maju kan gitu kan. Jadi kadang-kadang jangan bertanya juga masalahnya apa Indonesia, ini masalah kita semua, bagaimana solusinya, ini solusi dari kita semua. Jadi nggak perlu bertanya lagi. Alumni LPDP selalu harus siap untuk memecahkan segala masalah yang ada. Gitu kan, bagian dari solusi lah ya. Bukan bagian dari masalah malah. Jangan malah itu kan problem solver, jangan jadi problem maker. Oke, Pak Dularso, terima kasih banyak waktunya. Kita nanti bisa lanjutkan dalam kolaborasi selanjutnya dengan LPDP dan teman-teman di GNFI. Terima kasih Mas Anji. Ya, terima kasih. Terima kasih.